Suara langkah kecil itu berlari menembus malam. Hujan rintik turun di jalan tanah yang becek, sementara bulan separuh bersembunyi di balik awan. Gadis itu menggenggam tas lusuh. Bajunya basah menempel di tubuh. Namanya Salsabila, anak desa kecil di lereng gunung. Tak ada yang tahu kemana ia pergi malam itu. Yang mereka tahu, Salsabila baru saja diusir dari rumah oleh ibu tirinya, seorang perempuan yang pandai menebar manis di depan orang, namun berubah bengis saat pintu tertutup. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, rumah itu bukan lagi tempat pulang. Tiap hari ia dimarahi karena hal sepele. Nasi terlalu lembek, baju belum kering, atau karena ia terlalu mirip ibunya yang dulu. Malam itu, setelah sebuah piring pecah karena tangan gemetar, ibu tirinya menamparnya dan berteriak, "Kalau kau merasa malang di rumah ini, pergilah." Tak ada yang menahan. Dan ia pergi. Jalan keluar desa panjang dan gelap. Tapi Salsabila tak gentar. Di kepalanya hanya satu tujuan, pondok pesantren Al-Ma'arif, yang pernah disebut almarhum ayahnya sebagai tempat penuh berkah. Ia tak tahu apakah mereka mau menerimanya tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa arah, tapi ia harus mencoba. Ketika fajar datang, suara adzan subuh dari kejauhan memandunya. Dengan kaki lecet dan mata sembab, ia tiba di gerbang pesantren. Seorang ustazah muda menatapnya heran, lalu mengajaknya masuk tanpa banyak tanya. "Istirahatlah dulu, nak. Di sini, tak ada yang menilai masa lalumu," katanya lembut. Hari-hari di pesantren menjadi titik balik hidupnya. Ia belajar membaca Al-Quran dengan benar, menghafal surah-surah pendek, dan perlahan menemukan ketenangan yang tak pernah ia miliki. Ustazah Nur, yang menganggapnya seperti anak sendiri, sering berkata, "Kadang, Allah menuntun kita lewat luka yang paling dalam." Bertahun-tahun berlalu. Nama Salsabila dikenal di pesantren sebagai gadis yang sabar dan pandai mengajar anak-anak kecil. Hingga suatu sore, seorang perempuan tua datang mencari seseorang. Rambutnya sudah memutih, dan matanya penuh penyesalan. Aku mencari Salsabila," ucapnya lirih. Ternyata itu ibu tirinya. Dengan tangan gemetar, ia menangis dan meminta maaf. Ia sakit keras, tak punya siapa-siapa lagi, dan mengaku dihantui rasa bersalah tiap malam. Salsabila terdiam lama. Air mata mengalir, tapi bukan karena marah. Ia memeluk ibu tirinya pelan. "Aku sudah memaafkan, Bu. Mungkin inilah alasan Allah mengirimku ke pesantren, agar aku belajar memaafkan." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang sama seperti malam ia kabur dulu, Salsabila menatap langit dengan hati yang damai. Ia tak lagi merasa ditinggalkan. Ia tahu kini, kadang jalan menuju cahaya harus ditempuh lewat gelap yang panjang. Suara ranting patah di bawah kaki Salsabila terdengar jelas di tengah sunyi malam. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Napasnya terengah, dada terasa sesak menahan tangis. Dalam tas kain yang ia bawa, hanya ada sehelai baju ganti, mushaf kecil peninggalan ayah, dan sebungkus roti kering. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah panggung itu berdiri gelap, tanpa cahaya. Di sana, ibu tirinya, Lastri, mungkin sudah tertidur, puas setelah memaki dan mengusirnya. Salsabila menggigit bibir. Ia ingin marah, tapi yang keluar justru air mata. "Ya Allah, kalau memang aku tak pantas di rumah itu, tolong tunjukkan jalan yang Engkau ridha." Langkahnya terus membawa ia melewati jalan setapak menuju jalan raya. Angin malam mengelus wajahnya, dingin namun terasa seperti belayan kasih yang lama hilang. Ia tak tahu akan kemana, tapi satu nama teringat jelas, Pondok Pesantren Al-Ma'arif, tempat ayahnya dulu sering bercerita ingin mengirimnya belajar agama. Subuh baru berkumandang ketika Salsabila tiba di depan gerbang kayu besar bertuliskan, Pondok Pesantren Al-Ma'arif, tempat menuntut ilmu dan mendidik hati. Kakinya lecet, matanya sembab. Ia berdiri ragu. Seorang ustazah muda yang baru keluar dari musola berhenti melihatnya. "Nak, siapa namamu?" "Salsabila, Bu. Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Ustazah itu tersenyum hangat.
Kalau begitu, mulai hari ini, biarkan kami jadi keluargamu. Sejak hari itu, hidup Salsabila berubah. Ia tidur di asrama kecil bersama santriwati lain, belajar tajwid, fikih, dan hafalan Al-Quran. Meski sering menangis diam-diam di malam hari, setiap subuh ia selalu menjadi yang pertama ke masjid. Ketika teman-temannya mulai mengenalnya, mereka heran, gadis ini tak pernah marah. Bahkan ketika diejek karena bajunya sederhana atau sendalnya sobek. Suatu malam, Ustazah Nur duduk di sampingnya setelah mengajar. Salsabila, kau tahu? Orang yang paling dicintai Allah bukan yang tak pernah menangis, tapi yang tetap berbuat baik meski hatinya pernah remuk. Kata-kata itu menancap dalam. Ia mulai belajar bahwa luka tidak selalu harus disembuhkan, kadang cukup diterima agar berubah jadi kekuatan tahun demi tahun berlalu. Salsabila kini menjadi salah satu santriwati teladan. Ia dipercaya membantu mengajar anak-anak kecil membaca Iqra. Banyak orang tua menitipkan anak mereka padanya karena kelembutannya. Tak sedikit pula yang menganggapnya calon ustazah masa depan. Namun di balik senyum itu, Salsabila menyimpan satu rahasia. Setiap malam ia mendoakan seseorang, ibu tirinya. Ya Allah, ampuni dia. Mungkin dia tak tahu bagaimana mencintaiku. Suatu sore, ketika ia sedang menyiangi taman pesantren, datang seorang tamu. Seorang perempuan tua, berjalan dengan tongkat, wajahnya tirus dan matanya sembab. Salsabila terpaku. Itu Bu Lastri. Salsa. Suara itu bergetar, seolah membawa beban bertahun-tahun. Maafkan ibu. Ibu sudah terlalu banyak salah. Setelah ayahmu pergi, ibu ketakutan. Takut miskin, takut sendiri. Lalu semua kemarahan itu ibu limpahkan padamu. Tapi ibu menyesal. Setiap malam wajahmu datang dalam mimpi. Salsabila hanya diam. Air matanya jatuh, tapi senyumnya lembut. Ia mendekat, meraih tangan yang dulu sering memukulnya, lalu menciumnya. Bu, aku sudah lama memaafkan. Kalau ibu mau, tinggal di sini saja. Di pesantren ini, tak ada yang diusir. Bu Lastri menangis sejadi-jadinya. Hari itu juga, ia diterima untuk tinggal di rumah para jamaah tua. Ia belajar mengaji, ikut sholat berjamaah, dan pelan-pelan sakit di hatinya sembuh bersama waktu beberapa tahun kemudian. Pondok Al-Ma'arif berkembang pesat. Salsabila menjadi salah satu pengajar tetap, dikenal karena keikhlasan dan tutur lembutnya. Suatu pagi, di tengah pengajian, ia berkata kepada para santri kecilnya, "Anak-anakku, jangan pernah mengira bahwa orang jahat tidak bisa berubah. Kadang, yang keras itu bukan karena benci, tapi karena tak tahu cara mencinta." Di antara para pendengar, Bu Lastri duduk di kursi roda, tersenyum haru. Matanya berkaca-kaca mendengar setiap kata anak tirinya yang dulu ia sakiti. Ketika pengajian selesai, ia berbisik lirih. "Kau bukan hanya anakku, Salsa, kau guru untuk hatiku." Malam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman pesantren. Salsabila berdiri di serambi, menatap bulan bulat sempurna di langit. Bulan yang dulu menyaksikan ia kabur dari rumah, kini menjadi saksi kedamaiannya. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, ya Allah. Kau jadikan gelap sebagai jalan menuju cahaya." Dan di bawah cahaya bulan itu, gadis desa yang dulu terusir kini menjadi penerang bagi banyak hati yang kehilangan arah. Suatu pagi di bulan Ramadan, pesantren Al-Ma'arif dipenuhi tamu. Banyak orang datang untuk kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Salsabila sibuk menyiapkan acara, membantu para santriwati membungkus takjil. Di sela-sela kesibukan itu, seorang pria berdiri di gerbang, rapi dengan peci putih dan senyum ramah. Ustazah Nur memanggil Salsabila. "Salsa, ada yang mencarimu," katanya dari kota. Salsabila berjalan mendekat. Ketika pandangan mereka bertemu, jantungnya berdebar aneh. Pria itu memperkenalkan diri. "Assalamualaikum. Saya Fadli, dulu teman kecilmu, sebelum kau pindah." Nama itu mengguncang ingatannya. Fadli,
anak kepala dusun yang dulu sering menemaninya mencari kayu bakar di hutan, yang mengajarinya menulis huruf Arab pertama kali di tanah basah. Mereka berpisah saat Salsabila baru berumur 10 tahun. Kini Fadli datang sebagai calon donatur pesantren, membawa program pembangunan ruang kelas baru. Tapi selama pertemuan itu, pandangan Fadli tak pernah lepas dari Salsabila. Hari-hari berikutnya, Fadli sering datang ke pesantren. Ia membantu membangun ruang belajar, membawa buku-buku, dan kadang ikut mendengarkan kajian Salsabila. Para santri mulai menggoda. "Ustazah, sepertinya Kak Fadli suka sekali duduk di baris depan kalau ibu yang ceramah." Salsabila hanya tersenyum malu. Dalam hatinya, ia berdoa agar tak hanyut dalam perasaan. "Ya Allah, jika ini ujian, berilah aku hati yang jujur." Namun pada suatu malam, Fadli datang membawa kabar. "Salsa, aku ingin melamarmu. Aku ingin membangun rumah yang menenangkan, seperti pesantren ini." Salsabila terdiam. Hatinya bergetar, tapi ia menunduk. "Fadli, aku tidak menolak cinta yang baik, tapi izinkan aku istikharah. Aku takut keputusan ini bukan karena Allah." Malam itu ia sujud lama sekali. Air matanya jatuh di sajadah, tapi wajahnya tenang. Ia berdoa agar Allah memilihkan jalan terbaik, bukan yang ia inginkan, tapi yang ia butuhkan. Beberapa minggu kemudian, kabar datang, Fadli diterima bekerja di luar negeri. Ia datang menemui Salsabila untuk berpamitan. "Mungkin bukan sekarang waktunya, Salsa. Tapi aku akan kembali, insya Allah." Salsabila hanya tersenyum. "Pergilah, Fadli. Jika kita ditakdirkan bertemu lagi, Allah pasti memudahkan. Aku akan tetap di sini, bersama anak-anak, bersama doa." Sejak kepergian Fadli, hari-hari di pesantren tetap berjalan seperti biasa. Tapi malam-malam Salsabila kini sering diisi dengan menulis surat-surat doa di buku harian kecilnya. Ia tak pernah menulis nama siapapun di situ, tapi setiap kalimatnya penuh kerinduan dan keikhlasan. 3 tahun berlalu. Pesantren Al-Ma'arif kini menjadi salah satu pesantren teladan di kabupaten itu. Salsabila menjadi pengasuh utama. Suatu malam, ketika sedang mengajar, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Dari dalam keluar seorang pria berpeci, membawa koper dan Al-Quran di tangannya. "Assalamualaikum, apakah ini benar pesantren Al-Ma'arif?" "Waalaikumsalam," jawab Salsabila. "Ya, benar. Anda mencari siapa?" Pria itu menunduk sambil tersenyum. "Aku mencari Ustazah Salsabila. Aku ingin menepati janji lama." Fadli kembali. Bukan dengan wajah muda dan gagah seperti dulu, tapi dengan sorot mata tenang seorang yang ditempa rindu dan waktu. Ia sudah menunaikan ibadah haji, dan kini datang bukan sekadar membawa cinta, tapi niat ibadah, ingin menikah dengan restu Allah. Beberapa bulan kemudian, di halaman pesantren yang dipenuhi lampu gantung sederhana, pernikahan mereka berlangsung. Para santri menyanyikan syalawat, Ustazah Nur meneteskan air mata haru, dan Bu Lastri, yang kini sudah sehat, memeluk Salsabila dengan bangga. "Dulu ibu mengusirmu ke jalan, sekarang ibu menghantarmu ke surga dunia," bisiknya. Salsabila tersenyum. "Semua ini karena ibu dulu mengajariku arti sabar." Malam itu, di bawah cahaya bulan, bulan yang sama yang dulu menyaksikan tangisnya saat kabur dari rumah, kini menjadi saksi bahagianya. Ia menatap langit dan berbisik pelan. "Ya Allah, dulu aku datang ke MU dengan luka, kini Engkau kembalikan aku dengan cinta. Sungguh, tidak ada perjalanan yang sia-sia jika dijalani bersama MU." Dan begitu, kisah gadis desa yang dulu lari dari rumah berubah menjadi kisah seorang perempuan yang menemukan makna hidup, bahwa setiap luka adalah jalan pulang menuju cahaya. Setelah menikah, Salsabila dan Fadli menetap di sebuah rumah sederhana di pinggir sawah, tak jauh dari pesantren. Dari jendela kamar mereka, suara adzan subuh dari masjid pondok selalu terdengar jelas. Rumah itu kecil tapi hangat. Setiap pagi, Fadli akan mengantar Salsabila ke pesantren sebelum pergi mengajar di sekolah menengah di kota. Malam hari, mereka duduk bersama membaca Al-Quran.
Salsa, kata Fadli suatu malam, hidup ini tidak selalu tenang. Tapi aku bersyukur, setiap badai yang datang, aku punya kamu untuk menenangkan. Salsabila tersenyum, memandang langit-langit kamar. Dan aku punya kamu untuk menguatkan. Hari-hari mereka sederhana, tapi penuh berkah. Hingga suatu hari, ujian yang lebih besar datang. 3 tahun berlalu. Salsabila dan Fadli belum juga dikaruniai anak. Setiap bulan, Salsabila memeriksa diri ke dokter. Setiap malam ia berdoa dengan penuh harap. Tapi hasilnya selalu sama. Salsabila, tubuhmu sehat, tapi mungkin waktunya belum tiba, ujar dokter lembut. Malam itu, Fadli menemukan istrinya menangis diam-diam di sajadah. Ia duduk di sampingnya, memeluk dari belakang. Jangan sedih. Mungkin Allah ingin kita menjadi orang tua bagi banyak anak di pesantren itu. Salsabila menatap suaminya dengan mata basah. Kau tidak kecewa, Fadli? Tidak. Aku justru bangga bisa berbagi cinta dengan anak-anak yatim yang kamu ajar. Mungkin itu misi kita. Sejak hari itu, mereka berdua semakin sering menghabiskan waktu di pesantren, membimbing santri kecil, dan membantu orang tua miskin di sekitar desa. Suatu sore di musim penghujan, Fadli mendapat tawaran mengajar di luar kota. Gaji lebih besar, fasilitas lebih baik. Tapi itu berarti ia harus pergi jauh dari rumah dan pesantren. Salsa, aku hanya ingin memberi yang terbaik untuk kita, ujarnya lembut. Salsabila menatap wajah suaminya lama. Pergilah, Fadli. Aku tahu niatmu baik. Tapi jangan lupa, doa kita sama, rezeki tidak selalu berupa uang. Mereka berpisah dengan doa. Fadli berangkat membawa Al-Quran kecil pemberian Salsabila, sementara Salsabila tetap di pesantren, mengajar dan menjaga rumah mereka yang kini terasa sepi. Hari-hari berlalu. Mereka berkomunikasi lewat surat, bukan telepon. Setiap surat dari Fadli selalu diakhiri kalimat yang sama. Doaku tetap sama, agar aku pulang dan menemukanmu masih tersenyum di bawah cahaya bulan. Namun suatu sore, hujan turun deras. Seorang tukang pos datang membawa amplop berwarna coklat dari kota. Tangan Salsabila bergetar ketika membuka surat itu. Bukan tulisan Fadli di dalamnya, melainkan surat dari sekolah tempat Fadli mengajar. Dengan duka cita mendalam, kami sampaikan bahwa Bapak Fadli meninggal dunia akibat kecelakaan saat perjalanan pulang dari masjid. Dunia seakan berhenti. Surat itu jatuh dari tangannya. Air mata menetes, tapi tidak disertai teriakan. Ia hanya memandang langit di luar jendela, hujan yang tak berhenti, dan cahaya petir yang sesekali menyinari sawah. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tahu engkau tak pernah mengambil tanpa mengganti. Tapi izinkan aku kuat kali ini. Beberapa hari setelah pemakaman Fadli, seorang santri kecil datang membawa sebuah buku lusuh dari koper Fadli yang dikirim dari kota. Di dalamnya ada surat-surat yang tak sempat dikirim, tulisan tangan Fadli, satu untuk setiap bulan. Di surat terakhir tertulis, Salsa, jika suatu hari aku tak sempat kembali, jangan bersedih. Aku ingin kau terus mengajar, terus menyebarkan cahaya seperti dulu. Jangan berhenti menatap bulan, di sanalah aku akan berdoa bersamamu. Salsabila menutup surat itu dengan tangan gemetar. Ia menatap bulan di langit malam, yang kini tampak sama seperti malam ketika ia dulu kabur dari rumah. Bulat, terang, tapi kali ini terasa lebih dekat. Tahun-tahun berlalu. Salsabila tetap mengajar di pesantren. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena ilmunya, tapi karena ketenangan dalam setiap ucapannya. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah sambil membaca doa untuk Fadli. Di sekitar rumah, anak-anak yatim sering datang bermain. Salsabila mengajar mereka menulis dan menghafal ayat-ayat pendek. Kadang, ketika melihat senyum mereka, hatinya terasa penuh. Mungkin ini cara Allah menjadikanku seorang ibu, pikirnya. Suatu malam, seorang santri kecil bertanya polos. Ustazah, kenapa Ustazah selalu menatap bulan? Salsabila tersenyum, lalu menjawab pelan. Karena di sana,
Ada doa yang tak pernah berhenti dikirim untukku. Dan di bawah cahaya bulan itu, hidupnya terus berjalan, bukan lagi penuh duka, tapi dipenuhi ketenangan. Ia telah melewati semua luka, kehilangan, dan ujian, dan dari semuanya, ia menemukan satu hal yang abadi. Bahwa cinta sejati bukan yang berakhir di pelukan, tapi yang tetap hidup di dalam doa. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Salsabila kini telah menua, tapi senyum lembutnya masih sama seperti dulu, menenangkan siapapun yang memandang. Rambutnya yang mulai memutih disembunyikan di balik kerudung abu-abu sederhana. Pesantren Al-Ma'arif kini tumbuh megah. Ratusan santri datang dari berbagai desa. Bangunan baru berdiri, lapangan luas dibangun, dan di tengah-tengahnya ada taman kecil bernama Taman Fadli, tempat anak-anak sering membaca Al-Quran sore hari. Salsabila tidak lagi mengajar di kelas setiap hari. Ia lebih banyak duduk di serambi, memberi nasihat pada para ustazah muda. Ketika santri-santri kecil mendekat, ia selalu menyapa dengan suara lembut. "Nak, jangan lupa, belajar itu bukan hanya membaca huruf, tapi juga membaca hati." Orang-orang di desa memanggilnya Bunyai Salsabila, bukan sekadar guru, tapi panutan. Suatu hari, datang seorang santri baru bernama Alia, gadis kecil yatim piatu dari desa tetangga. Alia pemalu, pendiam, tapi matanya bersinar jernih. Ia suka duduk sendirian di tepi taman sambil menulis sesuatu di buku kecilnya. Salsabila melihat gadis itu dan merasa seolah melihat dirinya di masa lalu. Gadis desa sederhana yang kehilangan arah, tapi diam-diam menyimpan kekuatan besar. "Alia," katanya suatu sore, "jangan takut pada kesepian. Kadang Allah memang memisahkanmu dari dunia agar kau bisa lebih dekat dengannya." Sejak saat itu, Alia sering menemani Salsabila. Ia membacakan surat, menuliskan ayat, bahkan mengantar makanan ke kamar beliau setiap pagi. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar sempurna, Salsabila duduk di serambi rumah pesantren, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk menatap langit bersama kenangan Fadli. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati yang baru mekar. Alia datang membawa selimut. "Bunyai, malam ini dingin sekali. Mari masuk." Salsabila tersenyum lembut. "Tidak usah, Nak. Aku hanya ingin melihat bulan sebentar saja. Kau tahu, setiap kali aku menatapnya, rasanya seperti menatap semua orang yang pernah kucintai." Alia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Bunyai, aku ingin seperti ibu nanti, sabar, kuat, dan penuh cahaya." Salsabila menatap gadis itu lama, lalu berkata pelan, "Jadilah dirimu sendiri, Alia. Cahaya tidak akan pernah sama, tapi semuanya tetap datang dari sumber yang satu, Allah." Malam itu, ketika santri-santri sudah tertidur, Salsabila masih duduk di tempat yang sama. Pagi menjelang, dan ketika Ustazah Nur masuk ke serambi, beliau menemukan Bunyai Salsabila bersandar tenang, seolah sedang tertidur, dengan mushaf kecil di pangkuannya, terbuka pada surat Ar-Rahman. Di halaman terbaca ayat, "Fabiai a'la'ai rabbikuma tukat ziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan dari jendela, cahaya lembut matahari pagi menyentuh wajahnya. Berita kepergian Bunyai Salsabila menyebar cepat. Ratusan orang datang dari berbagai daerah untuk mengantarkan jenazahnya. Alia berjalan paling depan, menggenggam mushaf kecil yang selalu dibawa Salsabila, mushaf peninggalan ayahnya dulu. Di batu nisan sederhana tertulis, "Salsabila binti Rahman, penerang di tengah gelap." Hari-hari berlalu, tapi cahaya itu tak pernah padam. Pesantrennya terus hidup, Alia tumbuh menjadi pengajar, dan di setiap malam bulan purnama, santri-santri berkumpul di serambi, membaca doa untuk Bunyai Salsabila dan almarhum Fadli. Dan di antara doa-doa itu, Alia selalu membacakan satu kalimat yang diajarkan gurunya. "Jangan takut berjalan di malam gelap, selama kau masih membawa cahaya di hatimu." Malam itu, bertahun-tahun setelah Salsabila tiada, Alia duduk di tempat yang sama, di bawah cahaya bulan, dengan anak-anak kecil di sekelilingnya. Ia tersenyum, menatap langit,
lalu berbisik seperti yang dulu sering ia dengar dari Bunyai. Ya Allah, jika jalan menuju cahaya harus melalui gelap, maka izinkan aku berjalan dengan sabar, seperti beliau. Dan di antara sinar bulan yang lembut, seolah tampak bayangan seorang perempuan dengan kerudung putih, tersenyum damai. Salsabila, gadis desa yang dulu kabur dari rumah, kini telah menjadi cahaya abadi yang menerangi generasi setelahnya. Kisah Salsabila mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan di jalan yang terang. Kadang, kita harus tersesat dalam gelap agar menemukan cahaya sejati di dalam diri. Ia berlari karena luka, tapi sampai karena doa. Ia jatuh karena manusia, tapi berdiri kembali karena Allah. Dan dari setiap air mata yang ia titipkan di malam-malam panjang, lahirlah kekuatan yang menumbuhkan cinta, memaafkan, dan menuntun banyak hati. Salsabila bukan hanya kisah seorang gadis desa, tapi gambaran setiap hati yang pernah terluka, namun memilih untuk tetap berjalan dalam sabar dan iman. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa setiap ujian adalah undangan dari Allah untuk lebih dekat padanya. Dan bahwa cahaya tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu ditemukan dalam doa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang Salsabila dari kegelapan menuju cahaya. Semoga kisah ini menjadi pengingat lembut untuk kita semua. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah menyerah, karena setiap luka yang sabar pasti berubah menjadi keindahan. Bulan Sabit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan rahmat Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kita, di bawah cahaya bulan, dan di setiap perjalanan kehidupan.